pertengahan tahun 1948, 3 tahun setelah NKRI memproklamasikan kemerdekaan, terjadi pemberontakan yang berusaha merongrong kedaulatan negara. Di saat bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan, di mana Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia, Indonesia dihadapkan pada kenyataan pahit. Sekelompok oknum tak bertanggung jawab berusaha menusuk bangsa tercinta ini dari dalam. Sungguh disayangkan, gerakan ini dikenal sebagai Pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun ialah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan berusaha mengganti landasan negara Pancasila. Pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin, seorang tokoh yang berperan besar dalam perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam Perjanjian Renville. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun dilatar belakangi jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh setelah penandatanganan Perjanjian Renville yang ternyata berdampak buruk terhadap Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), dan lain-lain. Dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin ini, Presiden Soekarno kemudian menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet baru. Namun Amir Syarifuddin beserta kelompok sayap kirinya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut, sehingga Amir Syarifuddin dan komplotannya berusaha menggulingkan mereka dan melakukan pemberontakan. Gerakan Amir Syarifuddin ini dibantu oleh Musso, pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pernah belajar di Uni Soviet. Musso bersama Amir Syarifuddin dan kelompoknya berusaha untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis. Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Selain itu, pemberontakan juga dilakukan dengan menculik dan membunuh beberapa tokoh negara, para ulama dan kiai, santri dan rakyat biasa. Mereka dibunuh secara keji. Puncak pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948 saat pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Mereka pun menguasai tempat strategis, melakukan sabotase, perusakan, pembakaran sarana dan prasarana, serta melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang anti PKI. Pemberontakan ini pun menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo serta beberapa tokoh lainnya. Demi memulihkan kembali keamanan di Madiun, dilakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Salah satu operasi penumpasan yang dilakukan adalah pengejaran Musso yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam pengejaran tersebut, Musso berhasil ditemukan dan ditembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.